Iya, shalom saudara. Ya, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan saudara ya. Kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Karena itu biarlah kita mau selalu membawa hati dan hidup kita untuk terus memuji menyembah Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam buat seluruh saudara yang ada di Indonesia, juga buat yang ada di luar negeri. Selamat pagi ya. Biarlah Tuhan yang selalu meneguhkan setiap kita dan percaya saudara bahwa kita punya Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang selalu memelihara dan sangat mengenal hidup kita. Biarlah kita mau datang di hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang meneguhkan kami, bahkan Engkau yang mengumpulkan kami malam ini untuk ada dalam mesbah-Mu, memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu malam hari ini. Haleluya. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Sekali lagi katakan, Aba Bapa yang menjagaiku. Panggil dia Aba Bapa, tempat perlindunganku, Aba Bapa. Engkau kubu pertahanan bagi kami Tuhan, Aba Bapa perisaiku. Katakan, panggil namanya. Ajar aku Bapa mengerti rencanamu, ajar aku Bapa menurut kehendakmu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa mengerti rencanamu, ajar aku Bapa menurut kehendakmu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Oh, terima kasih Bapa, Kau Tuhan yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ajar aku Bapa mengerti rencanamu, ajar aku Bapa menurut kehendakmu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar aku
Lebih lagi katakan ajar aku Bapa, mengerti rencanamu. ajar aku Bapa, menurut kehendakmu. Ajar aku Bapa, taat dan setia hanya padamu Bapa. Ini kerinduan kami, ajar kami setia, ajar kami menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa untuk selalu hidup menyenangkan-Mu, sebab kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang selalu memberi yang kami pinta. Engkau tidak pernah memberi ular ketika kami meminta roti daripadamu Tuhan. Kau Bapa yang baik, bahkan yang mengerti apa yang kami sedang alami hari-hari ini. Karena itu bawa kami datang Tuhan terus di kaki-Mu, berserah berharap hanya kepadamu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal Tuhan. Amin. Lebih lagi katakan, Kau beri yang ku pinta Tuhan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada Tuhan bagi kami. Amin. Bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal bagi kami. Mari saudara angkat hatimu, berseru kepada Tuhan, panggil Dia Bapa. oh, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, Sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal, Bapa Engkau yang Tuhan. kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa,
Kau beri yang kami pinta, sebab Kau Bapa kami. Seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya, demikian kasih-Mu Tuhan mengasihi setiap kami. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersama-Mu, berjalan bersama-Mu, sebab Kau juru selamat sampai pada kekekalan. Tak Kau tinggalkan kami Tuhan. Mari berseru kepada Yesus saudara. Dia juru selamat bagi kita. Dia Bapa yang kekal, pegang janjinya dalam hidup kita. Dan Dia menjamin kehidupan kita bukan cuma sampai hari ini saja, tapi Dia berjanji menyertai sampai pada kekekalan. Panggil namanya malam hari ini, mari angkat tanganmu, katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lebih lagi katakan, Yesus Kau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Lebih lagi saudara, panggil nama Yesus. Mari berseru kepada juru selamatmu, katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu ada kemenangan kami Tuhan. Yes, amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Lebih lagi mari kita panggil nama Yesus malam hari ini. Engkau yang sakit, engkau yang berbeban berat, berseru katakan, Yesus juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya Tuhan. Dan kami nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu
bersyukur buat malam hari ini Bapa. Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau juga yang menyertai kami dalam hidup ini menghadapi segala kesukaran, pergumulan, sakit, penyakit. Engkau tidak tinggalkan kami. Karena bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan karena kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang menjamin hidup kami. Ketika kami teguh berpegang kepada firman-Mu, Kau jadikan kami pemenang-pemenang dalam kehidupan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu di tengah kami Bapa. Kami akan mengerti kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukan itu di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa ya, saya membacakan kesaksian. Dan yang pasti kesaksian akan terus membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya seorang istri yang mau menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam keluarga kami Bu. Pada bulan Agustus yang lalu, suami saya ditemukan tergeletak di kamar mandi. Sudah tidak bergerak sama sekali. Aduh ya. Awalnya saat itu pagi-pagi saya dan adik lagi di dapur sedang membuat rempeyek pesanan orang. Sebetulnya kami sudah harus membuatnya beberapa hari sebelumnya. Tapi sepertinya ada saja keperluan lain yang harus kami kerjakan sehingga terus tertunda. Pada hari Minggu saat kejadian pun kami agak setengah malas sebenarnya, tapi kami putuskan juga untuk harus digoreng pagi ini. Kebetulan kalau menggoreng peye itu kami tidak menghadap ke tembok seperti kalau masak ya buat sehari-hari. Tapi sebaliknya posisi kompor kami keluarkan jadi menghadapnya berlawanan arah dan kami membelakangi tembok. Sehingga kami menghadap ke kamar mandi posisinya yang tengah jaraknya sekitar 7-8 meter dari dapur. Pada saat sedang menggoreng saya tuh melihat suami saya masuk ke kamar mandi. Entah firasatnya apa ya Bu, tapi saya percaya itu Roh Kudus yang membuat hati saya itu gelisah. Sehingga saya terus memperhatikan kamar mandi sambil menggoreng dan saya terus ngobrol dengan adik. Entah kenapa hati saya terus was-was dan terus mengarah ke kamar mandi. Setelah kira-kira 2-3 menit suami saya dalam kamar mandi, saya terus bertanya kepada adik. Apakah tadi kamu melihat suami saya sudah keluar dari kamar mandi? Adik saya menjawab, sepertinya belum. Hati saya terus was-was, tapi saya tidak mau berpikir macam-macam. Tapi kira-kira sudah hampir 5 menit sampai saya akhirnya mendengar seperti suara handle pintu dimainkan terus-menerus. Padahal setelah sadar suami saya bilang, itu adalah suara tetangga lagi ngebor tanah. Tapi saat itu saya masih lanjut menggoreng Bu. Itu sudah berjalan hampir 10 menit. Tapi tiba-tiba hati saya seperti tersentak untuk ke kamar mandi. Dan akhirnya saya langsung menuju ke sana. Ketika saya mengetok-ngetok memanggil suami saya, tidak ada jawaban. Tapi saya mendengar ada suara erangan. Saya pikir maaf ya Bu, mungkin apa suami saya sedang buang air besar. Lalu saya ketuk-ketuk lagi, tidak ada jawaban. Saya panggil pun tidak menjawab. Dan akhirnya pintunya terpaksa saya buka. Untungnya pintu tidak dikunci dari dalam. Tapi saya buka seperti tertahan sesuatu. Dan ternyata itu adalah tubuh suami saya Bu. Saya hanya bisa melihat sedikit di dalam gelap dan suami saya sudah tergeletak dengan posisi yang mengenaskan di kamar mandi. Saya berteriak memanggil suami saya dan berusaha mendorong pintu.
Tapi pintu hanya bergeser sedikit, Bu, karena terhalang oleh badan suami saya. Dari dalam dan tubuhnya juga terjepit di antara kloset kamar mandi sehingga tembok dekat pintu yang jaraknya cuma 20 cm itu. Badannya menghalangi pintu untuk terbuka. Saya terus mendorong pintu agar terbuka lebar tapi tidak bisa. Saya terus berteriak meminta tolong karena sangat panik saat itu. Akhirnya entah bagaimana saya bisa masuk ke dalam kamar mandi melewati celah pintu yang sempit. Dan saya berusaha untuk menggeser dan mengangkat badan suami saya agar pintu bisa terbuka. Tapi tetap tidak bisa karena badan suami saya besar. Dan anak lelaki saya pun berteriak dari luar memanggil-manggil papinya, terus berusaha masuk tapi tidak bisa. Apalagi dia juga badannya lebih besar. Saya di dalam berusaha mengangkat tubuh suami saya tapi tidak bisa, Bu, sama sekali. Karena badan saya kecil. Saya yakin dan percaya karena pertolongan Roh Kudus juga akhirnya anak saya pun akhirnya bisa masuk. Dan kami pun berdua berusaha mengangkat tubuh suami saya. Dengan susah payah akhirnya berhasil kami angkat. Puji Tuhan suami saya selamat dari maut dan akhirnya sadar, Bu. Saya teringat apa yang selalu Ibu Debbie katakan bahwa kalau belum waktunya mati ya tidak akan mati. Dalam situasi dan kondisi apapun ya kita tidak akan mati karena belum waktunya. Saya juga percaya, Bu, ya Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Setiap pagi selesai mesbah syukur, saya menaikkan doa pribadi, memohon perlindungan darah Yesus untuk membungkus kami sekeluarga di sepanjang hari agar dihindari dari mara bahaya yang jahat, bahkan kecelakaan dan sakit penyakit. Saya melihat bagaimana bukti nyata kasih Tuhan Yesus, walaupun ya suami saya mendapat celaka atau pencobaan, tapi ya Tuhan Yesus tidak meninggalkan. Ya terima kasih, Bu. Ya saya bersyukur ya bahwa lewat setiap khotbah dan juga khotbah-khotbah dan misbah doa, misbah syukur Ibu terus dikuatkan. Puji Tuhan. Ya saudara, kita mendengar kesaksian ya di mana Tuhan meluputkan ya, untung ya Ibu diberi kepekaan untuk terus melihat ke kamar mandi, terus melihat. Coba kalau waktu itu mungkin Ibu ya tidak melihat atau tidak sedang menggoreng ya, maka ya kita tidak tahu saudara ya suaminya lama tergeletak di kamar mandi dan tidak ada yang menolong. Ya tapi bersyukur dan puji Tuhan ya memang kalau belum waktunya maka Tuhan masih memberi kesempatan suami Ibu untuk hidup, dan biarlah kita terus memakai hidup kita saudara dengan sungguh-sungguh untuk menjadi berkat. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Ya menguatkan setiap kita yang mendengarkan. Dan saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya, dan kita melihat kemarin kisah tentang Hagar dan Ismail ya. Bagaimana Hagar akhirnya mengandung seorang anak ya oleh Abraham. Karena disuruh oleh Sarai istrinya sendiri, tetapi akhirnya Hagar mulai kurang ajar terhadap nyonyahnya saudara, dan ya akhirnya dia pergi karena mengalami penindasan dari Sarai saudara. Tapi Tuhan itu ya mengasihi dia sehingga Tuhan hadir di tengah. Ya kita bisa bayangkan dia sedang hamil, dia pergi saudara, lalu di satu tempat ya Tuhan menampakkan diri lewat malaikatnya. Ya dan di sana Tuhan berfirman menyuruh Hagar untuk pulang kembali. Tuhan berkata, ya tidak apa-apa, hadapilah nyonyamu dan sabarlah terhadap penindasannya. Tetapi engkau akan melahirkan seorang anak, dan anak itu akan tumbuh menjadi anak yang keras. Ya dia kelakuannya seperti keledai liar, yaitu Ismail saudara ya. Dan dia akan mengangkat tangannya untuk menentang setiap orang, bahkan setiap orang juga akan menentang dia. Ya makanya saya berkata saudara bahwa ibu yang hamil dalam kepahitan ya, di dalam tekanan dan juga di dalam
persoalan masalah itu sangat berpengaruh kepada bayinya, saudara. Ya, dan karena itu kita belajar hari ini ya, mari kita sungguh-sungguh untuk terus hidup dalam kebenaran ya, terutama bagi ibu-ibu yang sedang hamil, jangan stres, jangan tertekan ya. Iya, kita akan lanjutkan sekarang pembacaan ya. Sekarang kita masuk Kejadian 17, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, Kejadian 17 ayat yang pertama kita baca, ketika Abram berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ya, saudara, kita melihat di sini Tuhan berfirman ketika Abram berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan berfirman, saudara, kepada Abram, Akulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Ya, El Shaddai itu adalah aku Allah yang Maha Kuasa. Tuhan berkata kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dan pesan ini juga bukan hanya bagi Abram, tetapi bagi setiap kita malam hari ini yang mendengar, saudara. Ya, kita harus sungguh-sungguh mentaati Tuhan dalam segala hal, karena Dia adalah Allah ya yang Maha Kuasa. Itu adalah alasan yang cukup untuk kita hidup menghormati Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa, Maha Kuasa atas hidup kita, nyawa anak-anak kita, Dia yang Maha Kuasa. Itu menjadi alasan yang cukup untuk kita sungguh menghormati Dia. Kalau Tuhan berkata hari ini kita mati, ya mati, saudara. Ya, mau sehebat apapun, mau sebanyak apapun uang, mau sekaya apapun, kalau Tuhan memang berkata hari ini selesai, selesai. Kenapa? Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Ya, dan kita harus hidup sungguh-sungguh tidak bercela, ya, hidup di dalam perkenanannya. Ya, bila kita tidak menganggap ya bahwa ketaatan kepada Tuhan itu berharga, ya maka pertimbangkanlah, saudara, siapa Allah itu satu-satunya. Dia adalah ya pribadi yang memiliki kuasa dan kemampuan untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Kenapa kita harus mentaati Tuhan? Karena Dia Maha Kuasa. Dia juga yang Maha Kuasa memberkati kita, memberkati usaha, memberkati kesehatan, memberkati segala hal. Jadi itu cukup bagi kita menjadi alasan seperti Abram untuk taat dan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya, ayat yang kedua tadi di sana dikatakan ya, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak, kata Tuhan. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat yang kelima, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Kita lihat di sini, saudara. Ya, Tuhan berkata, ya, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Saudara, di dalam Alkitab nama-nama orang itu sangat penting di hadapan Tuhan ya, karena arti nama itu sangat penting, saudara, bagi Tuhan. Karena itu saudara juga kalau memberi nama anak, ya berilah nama yang juga berarti, saudara. Jangan sembarang memberi nama, saudara ya. Kita beri nama anak kita yang tidak sesuai dengan firman atau yang artinya jelek itu ya jangan, saudara ya. Lalu di sana dikatakan, jadi Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham karena dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Ya, jadi arti sebuah nama itu penting karena sebuah nama itu menggambarkan karakter
atau pengalaman nanti dari seseorang dan cara hidup dia, saudara ya. Oleh sebab itu, tak lama sebelum anak yang dijanjikan itu dikandung, Allah mengubah nama Abram yang berarti Bapak yang ditinggikan menjadi Abraham yang berarti Bapak banyak bangsa. Dan sejak saat itu Alkitab menyebutnya Abraham ya. Jadi Abram itu artinya Bapak yang ditinggikan, Abraham artinya Bapak ya dari banyak bangsa, saudara. Dan di dalam Alkitab itu nama itu sangat penting karena semua nama memiliki arti di hadapan Tuhan. Ya, kita melihat di sana lalu Abram diganti menjadi Abraham. Tuhan berkata ayat yang ke-6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak ya. Beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku ya dikatakan di sana supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi Tuhan mau ya supaya Abraham itu menjadikan Allah itu sebagai Allahnya dan juga Allah keturunannya. Saudara, perlu diperhatikan kita menyembah Tuhan dan kita juga harus menanamkan iman yang sama kepada anak-anak kita. Karena itu ini menjadi tanggung jawab orang tua supaya anak kita, keturunan kita, anak cucu cicit kita besok ya mereka juga menyembah Tuhan yang sama dengan yang kita sembah. Ya jangan sampai saudara anak-anak kita akhirnya beralih kepada keyakinan yang lain karena kita sebagai orang tua sungguh tidak menjadi teladan atau tidak mengajarkan kepada mereka tentang iman kita. Ini menjadi tanggung jawab kita ya untuk mengajarkan iman kita kepada anak dan keturunan kita karena Tuhan berfirman, aku akan menjadi Allahmu dan Allah bagi keturunanmu. Lalu di sana dikatakan ya ayat yang ke-8 sekarang, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan negeri kepada Abram, tempat yang dia diami itu ya akan menjadi miliknya dan juga kepada keturunannya, dan Tuhan berjanji aku akan menjadi Allah mereka yaitu keturunannya. Ayat yang ke-9, lagi firman Allah kepada Abram, ya dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ya ini menjadi tugas kita saudara-saudara sebagai orang tua, pegang hukum-hukum Tuhan, pegang janji-janji Tuhan, pegang firman Tuhan, dan itu harus turun-temurun ya kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk boleh hidup taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan ya menghormati hukum-hukum Tuhan. Ya saudara, kita melihat mengapa ya Tuhan mengulangi perjanjian yang ia buat dengan Abraham. Ya bahkan 2 kali sebelumnya Allah telah menyebutkan perjanjianku. Ya meskipun demikian di sini Tuhan sedang memfokuskan dan bersiap-siap untuk melaksanakan janjinya kepada Abram. Allah menyatakan beberapa bagian khusus dari perjanjiannya kepada Abram, saudara. Yang pertama, Allah akan memberi Abram banyak keturunan ya. Yang kedua, akan banyak bangsa yang berasal dari Abram. Bahkan raja-raja akan berasal dari keturunan. Yang ketiga, Tuhan akan memelihara perjanjiannya dengan keturunan Abram, saudara ya. Tuhan sudah berjanji dan Allah akan memberikan tanah kepada Abram dan keturunannya. Ketika kita menjadi orang yang diberkati dan kita mengajarkan anak-anak kita tentang takut akan Tuhan, maka janji-janji itu juga bukan hanya bagi kita tetapi bagi keturunan kita. Dan tapi Tuhan berkata, ya Tuhan mau supaya Abram itu mengajarkan ya semua janji-janjinya kepada keturunannya, kepada anak-anaknya ya, supaya anak-anaknya juga boleh sungguh-sungguh ya belajar tentang takut akan Tuhan, supaya mereka juga boleh sungguh-sungguh belajar tentang ya menghormati hukum-hukum Tuhan.
Ya, dan karena itu saudara, ya kita semua harus mulai dari sekarang terus ajarkan hukum-hukum Tuhan kepada anak-anak kita. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Waktu Tuhan berjanji menyertai kita, maka Dia juga akan menyertai keturunan kita. Karena itu ya mari kita lebih lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita akan lanjutkan besok saudara. Dan biarlah nilai-nilai malam ini yang sudah kita dapat dari firman ini, bagaimana Tuhan berjanji menyertai Abram dan juga Dia berjanji menyertai keturunannya, demikianlah janji itu juga datang bagi setiap kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami mengucap syukur ya, karena kami punya Tuhan yang ajaib, yang dahsyat. Tuhan yang sudah berjanji memberikan berkat, bahkan negeri bagi kami. Bagi Abram, Tuhan juga yang berjanji akan memberikan itu kepada keturunan Abram dan memberkati mereka. Kami berdoa jadikan kami orang tua yang juga mengajarkan nilai-nilai hukum-hukum Tuhan kepada anak-anak kami. Karena Tuhan menjadi Tuhan bagi Abram dan juga bagi keturunannya. Demikian juga kami mau menjadikan Engkau Tuhan dan Allah di hidup kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga menjadi Tuhan yang menyertai anak cucu kami, keturunan kami sampai selama-lamanya. Jadikan kami terus kuat di dalam Engkau, berpegang pada firman-Mu, mengajarkan firman kepada anak-anak kami. Sehingga rumah tangga kami diberkati Tuhan. Suami-suami menjadi imam yang mengajarkan iman kepada anak-anak. Istri menjadi penolong yang juga mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada anak-anak. Berkati anak-anak kami Tuhan di dalam masa depan mereka, jodoh mereka semua Tuhan yang pegang kendali. Tuhan juga terus menyertai, memberkati setiap keluarga demi keluarga yang ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat Tuhan, masalah-masalah keuangan atau apapun di dalam pergumulan pemulihan untuk keluarga rumah tangga. Tuhan sangat mengasihi keluarga karena Tuhan yang berjanji memberkati keturunan kami turun-temurun. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, orang tua kami, oma opa kami, bahkan siapapun yang sedang terbaring sakit. Tuhan, kesembuhan boleh menjadi bagian kami. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kami patahkan, hancurkan segala serangan-serangan kuasa kegelapan. Kami berdoa Tuhan berikan kami kesembuhan, agar dengan tubuh yang sehat kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Kami berdoa terima kasih buat kesembuhan-Mu Bapa. Terutama secara jiwa, Engkau sembuhkan jiwa kami supaya tidak ada amarah, kepahitan, kebencian, dendam atau apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang terus berseru kepada Tuhan. Kau memberkati Bapa agar setiap kami boleh sungguh-sungguh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, biarlah anugerah-Mu juga melimpah bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang terikat dengan kenajisan percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan kemabukan, rokok, minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, obat tidur, obat penenang, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan segala Tuhan roh-roh yang bukan dari Tuhan, intimidasi, kekhawatiran, ketakutan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami, perkenanan Tuhan turun bagi setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan, bukakan kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Keturunan ilahi boleh Tuhan berikan dan percayakan kepada setiap kami Bapa. Engkau juga Tuhan yang memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang berkekurangan. Tuhan, cukupi setiap kebutuhan hidup kami ketika kami sungguh-sungguh hidup merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom buat Indonesia. Kami berdoa damai sejahtera Tuhan turun bagi bangsa ini. Kami berdiri atas nama bangsa kami Indonesia. Ampuni bangsa kami Tuhan. Berkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinetnya, bahkan TNI Polri. Tuhan, jagai bangsa kami di dalam ketentraman, damai sejahtera. Biarlah setiap pemerintah